Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para tulab rahimani wa rahmakumullah, khosatan kelas 3 i'dad di du'at. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tarbiyah yang melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yaitu hadafu tarbiyah yang terbagi menjadi dua, ada hadufun am dan juga hadufun khas. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sifatul muallim, karakter seorang muallim, seorang murabbi, atau orang-orang yang bertanggung jawab di dalam membina dan mengislahkan umat. Kita awali sebagaimana risalah yang kami susun, yang bagi ayyatawaffara fil muallimi minas sifati taliyah. Yang namanya seorang muallim, guru pendidik, harus memiliki beberapa sifat berikut ini. Awalan sifatun imaniyah, ay athiqatu billahi ta'ala wa bima syara'a, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilum min hakimin hamid. Kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala apa yang telah Allah syariatkan. Artinya bagaimana seorang yang ingin merubah tatanan menjadi baik, menjadi rabbani, bahkan wilayahnya dikenal dengan nantinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau juga diistilahkan dengan masyarakat madani. Yang pertama harus percaya diri bahwa semua syariat yang datang dari Allah, semua yang didakwahkan oleh Rasulullah, semua yang dihalalkan dan diharamkan itu merupakan ketentuan yang pas dan pasti membawa maslahat. Ini wajib kita pegang selaku muallim. Harus percaya diri. Jadi nilai yang akan kita dapatkan tidak seperti Mars Pramuka. Di sini senang, di sana senang. Ketika ada kelompok yang menyimpang, kemudian kita diundang supaya kita tidak menjadi bahan fitnah mereka, akhirnya kita ngikuti program mereka. Mereka punya sholawat bid'ahiyah, maka kita ikuti. Mereka punya sholat yang tidak pernah diajarkan, kemudian kita ada di lingkungan itu, kemudian kita ikuti. Maka ini bukti bahwa kita tidak thiqah billahi subhanahu wa ta'ala wa bima syara'a. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat dahulu. Kita ambil contohnya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, yang mereka ahli sekali di dalam firman-firman Allah, sangat faham kapan Al-Quran itu turun. Mereka menyatakan, kunna nu'allamul iman qabla nu'allamul Quran. Kita diajarkan iman sebelum kita diajaran Al-Quran. Jangan disalahfahami, oh kalau gitu Al-Qurannya nanti aja dulu. Ya, kita godok imannya. Kalau sekarang ya, Quran ditinggalkan, iman pun juga nggak bisa nancep. Artinya bahwa hati, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa inilah yang hak, ini yang batil. Jangan ambil yang batil tetapi ambil yang hak. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan keimanan-keimanan, itulah yang diambil terlebih dahulu oleh sahabat. Sehingga ketika mereka mengenal Al-Quran, Al-Quran nancap di sanubari. Ya. Mereka bisa belajar Al-Baqarah itu sampai berpuluh-puluh kali.
mengkhatamkan satu ayat demi satu ayat, diamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Ya, tidak seperti sekarang dalam tanda petik kita bangga dengan semaraknya Al-Quran, tahsin, tahfidz dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan keimanan, yang tidak diimbangi dengan tidak diimbangi dengan ketakwaan, maka yang terjadi banyak para orang-orang yang bergelut menghafal Al-Quran untuk acuan lomba, untuk memperbagus suara, ya, bahkan sampai untuk mengoreksi para imam-imam, ya, sehingga imamnya nggak keren, bacaannya salah semuanya. Padahal baru belajar tajwid, ya, baru melangkah ke lepas dari juz amma. Maka ini sikap yang jauh daripada para ulama. Bayangkan ketika Khalid bin Walid panglima perang otomatis menjadi imam sholat, tetapi Khalid bin Walid memiliki hafalan yang sangat dikit, ya, Sabbihisma Rabbikal A'la atau Al-Lail ke belakang itu. Kenapa? Karena beliau tersebutkan, beliau sendiri menyebutkan sagolana bil jihad. Kita tersibukkan dengan jihad fisabilillah. Tetapi tidak ada prajurit-prajurit di belakang beliau yang makmum dengan beliau mengoreksi bacaan beliau. Khalid ini nggak keren, hafalannya cuma watini wa zaitun. Tidak ada yang macam itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa iman itu tidak dengan banyak-banyakan ilmu, tetapi iman dengan khasyatun billahi subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batil min baini yadayhi. Ini contoh ayatnya supaya kita tambah percaya diri bahwa yang kita dakwahkan untuk mentarbiyah umat, mentarbiyah lingkungan, bahkan mentarbiyah diri sendiri, semua yang datang dari Allah tidak akan pernah salah. Semuanya betul. Wala min khalfihi, yang datang darinya, baik itu dari depan, belakang, semuanya adalah kebenaran. Tanzilum min hakimin hamid. Bayangkan sekarang, yang menurunkan adalah zat yang maha bijaksana, zat yang kita memujinya setiap hari. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang berikutnya adalah at-taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa bikulli syai'in alim. Ya, tentunya kita nggak perlu pembahasan takwa karena kalian sering mendapatkan wasiat-wasiat takwa, ya. Cuma mungkin hanya sedikit murojaah saja. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang sahabat bagaimana caranya bertakwa, maka diajarilah Umar bin Khattab. Takwa itu ya seperti hanya kita berjalan di jalan yang banyak durinya. Harus betul-betul hati-hati, jangan sampai menginjak duri tersebut. Artinya apa takwa di sini? Al-wiqayah. Jadi pencegahan diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang kemungkaran, dosa-dosa besar, dan ikut dari komplotannya iblis dan yang semisalnya. Jadi kalau sudah ada jalan ini adalah jalan syirik, jalan kufur, jalan al-jibtu wa taghut, maka kita jauhkan. Kalau ini ternyata jalan yang di sana ada riba, di sana ada asuransi, di sana ada deposito ribawi, mudharabah ribawi, maka kita jauhkan. Kalian seorang mu'alim yang sedikit banyak kalian akan mendapatkan harta dari profesi itu. Meskipun kita tidak berharap, tetapi insya Allah Allah akan senantiasa melindungi hambanya bagi yang semakin dekat dengannya. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kalian sudah benar jalannya berdakwah, tapi akhirnya nanti kepencut dengan sesuatu yang sifatnya ribawi. Ya, mungkin kalian memiliki wawasan yang banyak, retorika yang bagus, disenangi oleh umat, umpamanya di perkotaan kalian berdakwah, kemudian ada yang kepencut salah satu lembaga keuangan ribawi,
kemudian dimasukkan ke dalam jajaran dewan syariahnya umpamanya. Tetapi selagi kalian di dalam tidak mampu atau tidak mau merubahnya karena fulus, maka lebih baik kalian keluar, kembali ke majelis, kembali mencari teman-teman ya untuk menguatkan bahwa harta yang sifatnya haram akan membuat keruh hati dan tidak akan membawa maslahat serta menimbulkan value nilai yang imtiaz di dalam tarbiyah Islamiyah. Kemudian yang terakhir untuk sifat imaniyahnya adalah al-ikhlas. Ini merupakan perkara yang berat ya. Nasihat ini bukan untuk kalian saja, bahkan sampai detik ini pun kami yang mengajar kalian pun masih belajar namanya ikhlas. Ya, terkadang di sini ya mendapatkan jamaah yang hanya 4 orang, 3 orang, di sana mendapatkan 20, 40 bahkan ratusan jamaah. Maka kemudian kalian ngeboti atau memberatkan yang banyak jamaahnya. Kenapa kalau dikit nggak semangat? Nah, ini yang namanya perang melawan hawa nafsu. Jangan sampai kalian memilah-milih. Ya, 4 orang kalau jadi semuanya Masya Allah, 20 orang yang cuma hanya memperbanyak jamaah tetapi tidak memperbanyak kualitas, maka itu yang kita jauhi. Imam An-Nasir As-Sa'di ya, As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yang tafsirnya kalian pelajari di dalam ada di Duat Taisir, memiliki beberapa murid ya, bahkan cukup banyak. Tetapi dari yang banyak itu yang lahir paling cuma berapa, dan yang paling kelihatan yang lama ikut beliau adalah faqih abad ini, yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Begitu juga Syekh bin Baz. Enggak banyak. Tapi itulah kelihatan mana yang istiqomah, mana yang semangat dan yang bukan. Kemudian yang kedua adalah sifatun khuluqiyah. Berarti karakter akhlaknya, kepribadiannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah as-sidqu. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jujur. Ya, jadi guru, jadi muallim itu harus jujur. Jangan banyak bohong, jangan banyak membual. Apalagi terkait sering sekali kami contohkan, jangan ajak anak-anak juga tidak jujur. Salah satunya yaitu dengan mengkopi kitab-kitab yang tidak seizin penerbitnya. Kecuali kalau memang oleh penerbitnya dibebaskan untuk memperbanyak. Ya, biasanya di depannya itu ada undang-undang penerbitan sekian, ada catatan-catatannya, dilarang mengkopi atau memperbanyak tanpa seizin penulis, tanpa seizin penerbit. Kalau ini kita copy, maka tanpa izin loh ya, tentunya itu sudah merusak adab kita di dalam menuntut ilmu. Maka cari kalau yang sudah bebas, seperti hanya kitab-kitabnya Syekh Utsaimin, kitab-kitabnya beberapa kitab-kitab kecilnya Syekh bin Baz, itu dibebaskan. Atau kita mencari website-website PDF yang memang telah diwakafkan, sehingga kita boleh untuk memperbanyak itu. Itu namanya as-sidqu. Kemudian yang kedua adalah al-adlu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Adil. Adil ini adalah adil pada diri sendiri, adil kepada para tulab. Apa maksud adil pada diri sendiri? Adil pada diri sendiri adalah lihat kemampuan kalian. Kalau memang nggak punya kemampuan untuk mendidik pada level ini, ya sudah. Ya, mungkin minta izin dulu untuk tidak mengajar atau tidak mengkaji kitab ini karena memang saya belum pernah mempelajarinya. Ya,
Bagaimana kita akan mengajarkan sesuatu yang kita tidak memilikinya? Faqidu syai' la yu'ti. Itu ya, kembalikan kepada diri sendiri. Maka gampangannya, sampai kapanpun ya, detik ini ya, selama ana pribadi belum mumpuni dalam masalah usul fikih umpamanya ya, maka ketika Ustadz Khalid hafizahullah umpamanya, Iqbal antum ngajar usul fikih, ya ana tolak. Ya kenapa? Karena mungkin ana faham untuk diri pribadi, tapi ana belum punya kemampuan memahamkan untuk jamaah, apalagi untuk lingkungan umat. Ya. Tapi kalau umpamanya diminta sesuatu yang ana ada kemampuannya, insya Allah ya, itu namanya adil. Kita tahu kapasitas. Ya, jangan dibikin sok-sokan. Wah, enggak apa-apa, ternyata nanti malah dalam perjalanannya kelihatan kalau kita tidak memiliki kemampuan. Maka kita mundur untuk kembali murojaah, untuk kembali bermajelis, itu lebih baik daripada antum terus berjalan tapi sama sekali hanya mencari ketenaran. Yang kedua adalah adil terhadap para mad'u. Ya, para mad'u kita juga harus adil. Ya, sekarang bayangkan kalau para lulusan mu'alim, para lulusan pendidikan, tetapi ternyata tidak memiliki keadilan. Artinya murid yang kaya akan diprioritaskan daripada murid yang miskin. Wali murid yang kaya dibedakan dengan wali murid yang miskin. Ini hati-hati. Ya, ini namanya jauh daripada keadilan. Ya, kalau kalian yakin, ya, secara anak pribadi yakin kalian itu kan sahibu sosmed kalau di rumah. Ya, lihat yang viral-viral itu. Ya, ketika guru mungkin sampai mendoakan muridnya mati aja lah kalau nggak mau belajar online. Nah, maka tentunya ini jauh daripada keadilan. Guru itu, mu'alim itu seharusnya mendoakan muridnya. Seperti anak pribadi, ya, berusaha untuk mendoakan kalian. Ya, sekarang kita minta ya kalian mendoakan para asatidzah juga. Ya, demikian. Itu nomor pertama. Kemudian yang kedua al-adl, dan yang terakhir as-sabr. Insya Allah akan kita ambil pada pertemuan berikutnya, atau setidaknya kita akan ujian mid semester sampai di bacaan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.